أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menikmati indahnya bulan suci Ramadan dengan berbagai dan rangkaian ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Dan alhamdulillah tanpa terasa sudah kita sampai di minggu-minggu terakhir. Padahal kalau kita rasakan baru saja kemarin kita melaksanakan bulan suci Ramadan dengan ibadahnya yaitu pada tanggal 1 Ramadan dan tanpa terasa kita akan memasuki di bulan Syawal. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan berhasil dan menciptakan kita menjadi orang-orang yang bersih dari dosa seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita kembali bersiaran secara langsung dari Masjid Ar-Romlah, Jalan Bina Dharma 3, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi. Dan alhamdulillah sekali lagi terima kasih kepada Sahibul Bait, sahabat saya, Bang Umar yang ganteng dan soleh. Dalam kesempatan kali ini juga guru-guru kita telah hadir bersama kita, Kiai Syahdan dan Babe Haikal Hazan, yang akan mengangkat satu tema yang insya Allah ini menjadi koreksi bagi kita. Ketika Ramadan berakhir, sudahkah diri kita menjadi lebih baik? Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lemes amat kayak orang belum makan dari pagi ya. Oh belum makan ya. Ya sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waliyis salihin. Wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa imamil muttaqin. Wa hujjatillahi ala nasi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati guru kita bersama, mentor kita semuanya, Al-Mukarram Babe Haikal. Kita doakan semoga beliau beserta anak dan istri-istrinya. Satu ya? Salah, terbalik berarti. Kita doakan beliau beserta istri dan anak-anaknya senantiasa dalam ridho dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada host kita yang ganteng luar biasa, Al-Mukarram Ustadz Agung M. Izul Haq. Semoga senantiasa dalam ridho dan berkah Allah. Sahibul Bait yang berkenan memberikan tempat majlis untuk kita bersama, Al-Mukarram Bapak Haji Umar Kay beserta istri-istrinya. Kalau ini betul nih, ya betul. Kalau kata teman saya ini mah bukan kata guru saya. Orang yang istrinya 4 disebut Superman. Terbang sono, terbang sini, pos 1, pos 2, pos 4. Orang yang istrinya 3 disebut Truman, pria sejati. Orang yang istrinya 2 disebut gentleman. Orang yang istrinya 1 disebut cemen. Ibu-ibu mau suami Superman apa cemen? Superman apa cemen? Wahai para cemen sekalian. Ini raja cemen nih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang hebat dan menjadi puncak serta menentukan adalah di akhirnya, di ujungnya. Coba lihat kita qiyamul lail yang bagus di sepertiga malam, di ujung malam. Pun demikian ibadah puasa kita yang paling dahsyat ketika menjelang berbuka, doa di situ tidak tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung puasanya hebat. Pun demikian apalagi yang namanya suka bola di injury time itu yang menegangkan dan menentukan. Betul? Betul? Puasa kita begitu juga. Ramadan juga begitu. Ramadan yang menentukan justru di akhir-akhir, 10 terakhir ini yang hebat. Bagaimana Ramadan di dalamnya 10 terakhir ada yang namanya door fresh, yang namanya Lailatul Qadar. Hidup kita juga begitu, ujungnya yang menentukan, benar gak? Maka ada istilah yang namanya husnul khotimah, su'ul khotimah. Ada orang yang baik, begitu mau ngabisin maksiat, belum sempat tobat meninggal, su'ul khotim. Tapi ada orang yang maksiat mulu, dikasih hidayah oleh Allah menjelang meninggal, dia tobat mohon ampun pada Allah, namanya husnul. Begitu hidup itu. Saya punya teman begitu, Ustadz, kenapa sekarang Iwan Ustadz, Masya Allah mantep Ustadz. Kenapa? Dulu kan mabuk ya Ustadz. Iya. Dulu begini terus Ustadz, begini. Oh sekarang begini Ustadz. Sholat, bukan Ustadz pakai galon nenggaknya sekarang. Tambah parah itu mah. Masya Allah. Maka di penghujung Ramadan menentukan kita awalnya. Maka ibadah kita mestinya dari awal semakin meningkat. Terakhir ini
kita tingkatkan terus Ramadan. Laksana seperti kuda pacuan. Kuda pacuan itu kalau ingin mencapai garis finish itu menggila larinya, main duluan. Tuh, masa kita kalah sama kuda pacuan, betul? Maka ini kita harus tingkatkan supaya apa? Ramadan kita berakhir, kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah. Assalamualaikum. Jangan malah sebaliknya, ketika Ramadan puasanya hebat, paten, qiyamul lailnya tulen, tadarusnya inten, tarawih enggak pernah absen, begitu berakhir Ramadan selesai, harta dan dunianya kembali membelai. Sholat jamaahnya kembali lalai. Tadarusnya, Al-Qur'annya kembali dibiarkan terbengkalai. Masjid akhirnya kembali sepi dan tidak ramai. Bahkan merebot pun akhirnya jadi jablay. Ya, kalau setelah Idul Fitri merebot kesepian, dia bikin spanduk besar-besar tuh. Dicari 500 jamaah hilang. Terakhir terlihat Idul Fitri. Assalamualaikum. Maka kalau itu yang terjadi, maka kenikmatan deklarasi yang kita akan ungkapkan di hari fitri hanya jadi deklarasi semu, hanya sekedar hajatan belaka kehilangan makna. Bahkan kemudian boleh jadi hanya dijadikan sekedar ajang pamer kekuasaan, kekayaan. Pamer busana baru, pamer kendaraan baru, pamer perhiasan baru, pamer istri. Assalamualaikum. Kalau begini kan kasihan babe ini mah. Babe punya 2 bu, yang satu udah nyata, yang satu masih mimpi. Assalamualaikum. Maka bagaimana supaya Ramadan kita menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua Ramadan berakhir menjadi baik, baik, baik. Bagaimana caranya? Karena Ramadan tuh ngajarin kan kebiasaan ya, pembiasaan. Yang harusnya belum bangun malam di Ramadan jadi getol qiyamul lail. Setelah Ramadan giatkan lagi. Giatkan lagi, giatkan lagi. Sedekah di Ramadan rajin, di luar Ramadan aktif lagi. Maka 3 setidaknya ya. Pertama, tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian sedekah semakin intensif. Dan yang ketiga, pengendalian diri kita semakin hebat di luar Ramadan. Insya Allah begitu kita keluar Ramadan, kita menjadi orang-orang terbaik, menjadi orang-orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Syahdan yang kembali mengingatkan kepada kita, justru itulah yang paling penting ketika kita di luar bulan suci Ramadan. Bagaimanakah kita tetap mampu untuk beristiqomah dengan ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Bagaimanakah kita menghadapi ujian demi ujian yang tentu saja akan semakin berat kita hadapi selepas bulan suci Ramadan, dan kita akan tetap istiqomah. Babe Haikal Hasan akan menjawabnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.